Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah online minggu ini. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada nomor rekening berikut. Kegiatan gereja sudah berjalan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dan cek suhu tubuh sebelum memasuki ruang ibadah dan tetap memakai masker selama ibadah berlangsung. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, saudara, Bapak Ibu. Kita kembali bertemu di dalam ibadah kita saat ini. Saya percaya Bapak Ibu, saudara bersama-sama sudah berkumpul di dalam rumah saudara untuk kita fokus kepada Tuhan. Untuk kita bersama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Kita akan mempersembahkan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak pernah terbatas dan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Amin. Kalau sampai saat ini kami boleh ada Tuhan untuk mengikuti ibadah sekalipun secara online Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu kami nikmati di rumah kami. Amin. Kami nikmati di dalam hidup kami. Dan kami boleh merasakan jamahan kasih-Mu kepada kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Bapa, Allah Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Penyembahan kami, pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu sungguh-sungguh memenuhi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja dan Engkau mengurapi kami sekalian. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan kami. Amin. Yang susah Tuhan hiburkan kami saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, yang siap mengeluh-ngeluhkan nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan, Amin. amin. Walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita lebih dari pemenang. Amin. Karena Dia adalah Raja segala Raja. Amin. Mari sama-sama kita mau bersuka bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kau yang hidup di dalam kami Tuhan, Kau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Biar seluruh bumi meninggikan namamu Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Dialah Yesus Tuhan yang layak dielulukan oleh setiap kita. Mari kita serukan namanya. Haleluya.
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kau Tuhan kami yang maha besar, Kau Tuhan kami yang maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kau Tuhan kami, Kau Raja kami, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Bahkan Allah yang selalu berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Di dalam kesusahan kita, di dalam sakit penyakit yang sedang kita hadapi, Yesus ada di sana. Yesus ada bersama kita. Dan Dia juga turut merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Percayalah bahwa Tuhan akan menjadi penolong kita yang setia. Janjinya ya dan amin. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan
selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita masuk di dalam doa untuk menerima firman Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Engkau telah memimpin kami hari lepas hari, memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Bahkan Tuhan memberkati kami semua. Oh Tuhan, pada saat ini kami dapat bersyukur kepadamu karena Engkau baik,
memberikan kepada kami dapat beribadah sekalipun lewat online. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di situ Engkau ada untuk menyampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu. Urapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Sehingga di dalam semua apa yang disampaikan, Roh Kudus bekerja, memberikan kami kekuatan, memberikan kepada kami pengharapan, memberikan kepada kami pertolongan daripada-Mu. Sehingga kami melihat kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami akan menerima firman-Mu saat ini. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Pada saat ini saya beri judul firman Tuhan, Yesus memberikan jaminan yang pasti. Sekalipun kita akan membaca firman Tuhan yang biasa sudah kita terima, tetapi kita akan menggali firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita jaminan yang pasti di dalam badai kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat 21. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Ayat 17, menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Ayat 18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Ayat 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Ayat terakhir, ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Yesus pada para murid yang dilanda oleh badai, ya, ini sangat memberikan pengajaran bagi kita, suatu pesan yang luar biasa. Suatu kebenaran bahwa Yesus memberikan jaminan yang pasti untuk menolong kita melewati badai kehidupan. Apa jaminan yang diberikan Tuhan Yesus untuk menolong kita melewati badai kehidupan? Di sini saya akan uraikan 3 hal mengenai jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, Yesus memberikan jaminan bahwa badai itu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Ya. Nah, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang lebih dahulu menuju kepada sebuah kota yang namanya Kapernaum. Nah, apakah Yesus tidak tahu di dalam perjalanan murid dan murid itu akan kena badai? Ya, saya katakan tentu saja Tuhan Yesus tahu bahwa muridnya akan mengalami badai karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kita dapat melihat
alasan Tuhan Yesus menyuruh mereka menyeberang ke Kapernaum dan Yesus menyingkir sendirian ke gunung. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya, dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki kenyang dan sisanya 12 bakul. Nah, saat itu setelah kejadian mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka menghendaki Yesus menjadi pemimpin mereka untuk membebaskan mereka daripada penjajahan Romawi. Nah, saudara-saudara, ini rencana mereka. Akan tetapi kita lihat kehendak manusia bukanlah kehendak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada tujuan mereka. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus dikatakan menyuruh murid-muridnya menyeberang ke Kapernaum dan dia naik ke gunung sendirian. Di situ dia berdoa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat kehendak Tuhan ya tidak selalu baik menurut kita. Nah, ini menjadi satu pemikiran dan menjadi sesuatu pelajaran bagi kita. Kehendak Tuhan tidak selalu baik menurut kita. Ya, seringkali kita berpikir bahwa hidup di dalam kehendak Tuhan itu semua berjalan lancar, semua baik, diberkati, dan semua yang akan kita doakan dan semuanya itu dipenuhi oleh Tuhan. Saya ingin katakan belum tentu hal itu yang dikatakan yang baik dalam pemandangan kita adalah kehendak Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, contohnya ya Yusuf. Ketika ia berjalan mengikut kehendak Tuhan, ya kehidupannya tidak berjalan baik. Sekalipun Tuhan telah menjanjikan bahwa Yusuf ini akan menjadi pemimpin yang besar. Namun pada kenyataannya kehidupan Yusuf mengalami liku-liku dan disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Yusuf. Nah, saudara-saudara, di sini saya katakan, tetapi kalau sungguh-sungguh kehendak Tuhan, ya, akan selalu membawa kehidupan kita pada proses pendewasaan iman. Ini perlu kita perhatikan, ya. Nah, dalam segala keadaan, apakah itu baik atau tidak baik, diizinkan Tuhan terjadi agar kita semua, ya, kita semua semakin mendekat kepada Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Ini adalah janji Tuhan. Inilah sumber kekuatan kita ketika badai itu melanda hidup kita, ya. Tetaplah kita percaya semua yang terjadi berada dalam kendali dan kuasa Tuhan dengan tujuan mendewasakan iman kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang kedua kita lihat janjinya Tuhan. Ya, jaminan janjinya Tuhan bagi kita semua. Yang kedua, Yesus memberikan jaminan bahwa ia berkuasa atas badai
kehidupan kita. Nah, pada saat murid ketakutan, ya, perahu mereka dilanda badai yang hebat. Yesus tiba-tiba muncul di tengah badai dengan berjalan di atas air. Nah, ini saudara-saudara kita garis bawahi, ya. Yesus tiba-tiba datang dan dikatakan di situ dia berjalan di atas air. Mengapa Yesus berjalan di atas air? Saudara-saudara, Yesus berjalan di atas air ini untuk menunjukkan kepada murid-muridnya, ya, di dalam perahu yang dilanda badai itu, bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta. Ya, ini yang pertama, Yesus berkuasa atas alam semesta. Setelah itu, Yesus dapat melakukan segala perkara. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Nah, itu sebenarnya yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus, pelajaran kepada murid-muridnya ketika dia berjalan di atas air menuju perahu yang sedang dilanda oleh badai. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat apa yang menjadi ketakutan kita sekarang pada saat badai itu melanda kehidupan kita. Ya. Nah, apa ketidakpastian mengenai kehidupan kita? Apakah menjadi kekhawatiran kita? Ya. Apa yang menjadi masalah kita? Apakah ekonomi? Apakah masalah sakit penyakit? Atau sekarang ini dikatakan wabah corona yang merajalela? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya itu. Kalau dia sanggup berjalan di atas air yang tidak umum dilakukan oleh manusia, dia sanggup mengatasi masalah kita apapun yang kita hadapi. Nah, ini perlu kita perhatikan dengan baik. Ya. Ia mampu berdiri di atas badai yang kita hadapi. Ya. Nah, seterusnya dialah yang memegang kendali atas segalanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun terkadang kita ini tidak melihat bukti. Ya, bukti apapun kita tidak lihat. Akan tetapi kuasanya bagi kita, ya, sesungguhnya Yesus sedang berjalan di atas badai kehidupan kita menuju kepada perahu kehidupan kita. Nah, dengan tidak terduga, ya, kita lihat saudara-saudara, Yesus sedang menghampiri muridnya. Begitu juga ketika kita mengalami badai-badai kehidupan ini, Tuhan Yesus menghampiri kita dengan cara yang mujizat. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya, percayalah ada Yesus di setiap persoalan dan badai kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu badai hidup yang kita alami, ya, membuat kita melihat dengan jelas akan kuasanya yang terus bekerja di dalam hidup kita. Nah, untuk itu mari kita perkuat iman kita untuk mengalami jamahan, ya, daripada Tuhan Yesus, karena Dia sudah menjamin kita, ya, menjamin bagi kita semua bahwa Tuhan Yesus itu akan memberikan, ya, kepada kita keselamatan, ya. Ia berkuasa atas badai yang kita alami.
Nah, sebab itu kita belajar, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Ya, apa yang dikatakan perempuan itu? Apabila aku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh. Mari kita perkuat iman kita. Kita belajar kepada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita ketika kita menghadapi badai. Seperti perempuan pendarahan 12 tahun itu. Asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Kita belajar kepada perwira yang di Kapernaum, di mana anak buahnya sakit, hampir mati. Kita belajar kepadanya, apa yang dia katakan? Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Nah, ketika kita mengalami badai, saudara-saudara, ya, mari kita perkuat iman kita untuk menerima janji Tuhan. Ya, karena Dia dapat melakukan segala sesuatu. Kalau Dia dapat berjalan di atas air, Dia juga sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup menyatakan kuasanya pada saat yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Dan di badai kehidupan kita, Dia berjalan untuk menghampiri kita, untuk memberikan kepada kita jaminan yang Dia berikan itu kita terima dengan baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, Yesus memberikan jaminan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Nah, ya, Yesus datang tepat pada waktunya. Ketika murid-muridnya dihantam oleh badai dan mereka sangat ketakutan, ya. Nah, saat itulah Tuhan Yesus datang. Ya, Dia tidak pernah membiarkan murid-muridnya karena badai itu terjadi atas kehendaknya. Dia memperhatikan murid-muridnya. Karena dikatakan firman Tuhan, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah, ini yang luar biasa. Untuk itu, ya, jaminan pertolongannya kepada kita semua, saudara-saudara, tidak akan pernah terlambat. Asal kita sungguh-sungguh di dalam Dia, ya, untuk memperkuat iman kita menerima janji itu. Nah, sekarang kita melihat saudara-saudara, ya, buktinya Yesus tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Dia tidak menunggu hingga kita benar-benar tergeletak. Enggak. Ya. Selama kita terus bergantung kepadanya, Yesus pasti menolong kita. Saudara, kita melihat, ya, kadangkala Tuhan Yesus diam. Seolah-olah Dia tidak berbuat apa-apa. Tetapi dalam hal ini kita harus tahu, ya, walaupun sering terjadi dalam kehidupan kita, seolah-olah Tuhan Yesus itu diam. Kita berhadapan dengan badai kehidupan kita sendiri. Nah, ini sebagai satu contoh, ya, kita katakan seperti seorang murid, ya, atau murid sekolah. Ketika dia ujian, ya, atau dia ulangan, guru pasti diam mengawasi. Ya, dia mengawasi satu persatu. Nah, saudara-saudara, kalau kita merasa Tuhan Yesus diam, kita di dalam pergumulan, itu artinya kita masih diuji. Ya, kita masih diuji, tetapi Dia tetap memperhatikan kita. Ya,
setiap saat dan tidak pernah kita lepas dari perhatiannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah situasinya ketika kita menghadapi ujian melalui persoalan kehidupan kita. Terkadang Yesus diam. Ya. Ia menginginkan kita menyelesaikan masalah ujian itu agar kita bisa menjadi semakin dewasa di dalam iman kepadanya. Nah, saudara-saudara, saya akan bacakan sebuah cerita, ya. Judulnya Semua Terjadi Karena Suatu Alasan. Ini cerita seorang astronot, ya, yang melamar untuk ikut terbang ke bulan pakai pesawat Challenger, ya, kira-kira berapa puluh tahun yang lalu, ya. Dia katakan demikian, dari 43.000 yang melamar untuk ikut terbang dengan Challenger itu, ya, hanya satu orang yang akan dipilih. Dari 43.000 pelamar diseleksi, kemudian menjadi 10.000 setelah saringan pertama. 33.000 itu seleksi pertama gugur. Selanjutnya, saudara-saudara, diseleksi dari 10.000 orang menjadi 100 orang. Ya, jadi 9.900 orang itu tersingkir. Nah, kemudian saudara-saudara, pada seleksi terakhir, ya, yang menulis cerita ini ada simulator, ada ujian keterampilan, ada pencobaan untuk mabuk udara. Nah, akhirnya tinggal 2 orang yang lulus ujian. Ya, satu perempuan, satunya dia. Dia sangat berharap untuk mengikuti terbang ke bulan dengan pesawat ulang-alik Challenger. Ya, lalu tibalah berita, dia katakan, tibalah waktu untuk diumumkan siapa yang akan ikut proyek penerbangan ke bulan saat itu. Ya, ternyata saudara-saudara, yang dipilih adalah perempuan, ya, astronot perempuan, Christina McAuliffe. Dia katakan, aku kalah. Nah, saudara-saudara, dia katakan di situ, impianku hancur. Ya, kemudian dia katakan dia depresi. Lalu, saudara-saudara, rasa percaya diri lenyap dan amarah menggantikan kebahagiaanku. Begitu dia berharap untuk terbang bersama Challenger itu. Aku mempertanyakan semuanya. Kenapa Tuhan? Kenapa bukan aku? Bagian diriku yang mana yang kurang? Lalu, mengapa aku diperlakukan kejam? Dia ngomong sama Tuhan demikian dalam doanya. Aku berpaling kepada ayahku. Ayahnya berkata, semua itu terjadi karena suatu alasan. Nah, saudara-saudara, proyek itu terjadi, penerbangan itu terjadi pada tanggal 28 Januari 1986. Ya, ia berkumpul dengan teman-temannya untuk melihat peluncuran Challenger. Ya, saat pesawat itu melewati menara landasan pacu, dia katakan, aku menantang impianku untuk terakhir kali.
Tuhan, sebenarnya aku bersedia melakukan apa saja agar berada di dalam pesawat itu. Kenapa bukan aku? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, 73 detik kemudian Tuhan menjawab. Ya, tadinya Tuhan diam, ini Tuhan menjawab. Ya, semua pertanyaanku dan menghapus semua keraguanku saat Challenger itu meledak dan menewaskan semua penumpangnya. Ya, kita ingat kalau seumur-umur saya nih ingat tahun yang 19 berapa tadi dikatakan tuh 86 ya, kita masih ingat, kita juga nonton lewat TV. Ya, Challenger itu meledak. Ya, terbangnya hanya 73 detik. Nah, aku teringat kata ayahku, semua terjadi karena satu alasan. Ya, aku tak terpilih dalam penerbangan itu walau sangat menginginkannya karena Tuhan memiliki alasan lain untuk kehadiranku di bumi. Nah, ini ya jawaban Tuhan. Aku memiliki misi lain dalam hidupku. Aku tidak kalah. Aku seorang pemenang. Nah, saudara-saudara, akhirnya dia katakan, aku menang karena aku telah kalah. Ya, seringkali di badai kehidupan kita merasa diri kita kalah. Tetapi Tuhan melihat itu adalah kemenangan. Tadi saya katakan Yusuf dimasukkan ke sumur kosong. Kelihatannya Yusuf tidak punya masa depan. Dijual ke Mesir, tidak punya masa depan. Tapi justru disitulah Tuhan bekerja. Masuk penjara. Orang berkata sudah tidak ada masa depan. Dari penjara Tuhan mengangkat dia menuju ke istana Fir'aun. Nah, dari cerita yang saya bacakan ini dikatakan aku Frank Salazar namanya ya, masih hidup untuk bersyukur pada Tuhan karena tidak semua doaku dikabulkan. Nah, ini saudara-saudara ya, kita pegang ini. Tidak semua kita dikabulkan, justru itu pengabulan doa bagi kita. Ya, di tengah semua masalah, badai kehidupan kita, seringkali doa kita ya tidak dijawab Tuhan atau Tuhan menjawab tidak. Tetapi itulah jawaban doa yang benar, yang tepat, yang membuat kita berhasil. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Nah, oleh sebab itu seringkali Tuhan menolong kita dengan cara dia tidak menjawab doa sesuai yang kita minta. Nah, biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada kita untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Akhir-akhir ini kita lihat badai kehidupan setiap kita. Kita lihat begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita yang hidup, memberikan kepada kita jaminan yang pasti. Dia mengerti apa yang kita hadapi. Dia datang kepada kita sesuai dengan waktu, ya, dengan tepat dan tidak akan meleset. Sebelum kita jatuh tergeletak, dia hadir dalam hidup kita. Ya, supaya kita bangun kembali, melihat, mengerti, dan kita bertumbuh di dalam dia. Ya, dikatakan firman Tuhan, kita memperkuat iman kita, itu yang paling penting. Ya, seperti perempuan yang 12 tahun sakit tadi. Mari kita juga mengatakan, kalau ku jamah
jubahnya saja, aku akan sembuh. Kalau aku jamah jubahnya saja, badai hidup akan ditolongnya. Ya, kalau kita jamah jubahnya saja, kita lihat kuasanya akan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa, mengagumi ya perwira Kapernaum. Dia katakan apa? Katakan sepatah kata saja. Enggak usah ke rumahku. Tuhan Yesus katakan sepatah saja. Ya, sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Nah, saat ini kita katakan, ya, katakan sepatah kata saja Tuhan. Ya, maka kita akan melewati badai kehidupan kita dan kita menjadi pemenang. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi kita semua di tengah-tengah semua tantangan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kami, sepengetahuan-Mu Tuhan. Untuk itu tepat waktunya Engkau akan datang menghampiri kami dengan mujizat. Karena Engkau sanggup melakukan segala perkara dan bagimu tidak ada satupun yang mustahil. Kami percaya, kami yakin pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Sekalipun Tuhan seolah-olah Engkau diam. Tetapi Tuhan kami percaya Engkau memperhatikan kami. Dan di dalam segala hal Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, untuk itu di dalam semua badai hidup yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau Tuhan untuk mengatakan dengan iman bahwa kami menjabat jubah-Mu saja. Itu Engkau akan melakukan sesuatu mujizat dalam kehidupan kami. Tuhan, ketika kami mengatakan katakan sepatah kata saja, maka kami akan melewati badai hidup. Dan dengan iman yang demikian, kami akan melihat janji-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dan seluruh yang memperhatikan dan melihat daripada semua yang disiarkan dari online ini Tuhan. Engkau berkati kami semua di tengah-tengah badai hidup ini. Kami percayakan hidup kami dan kami katakan kami sebagai orang yang menang dan Tuhan Yesus menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah hidup kami. Sebelum kami akhiri daripada acara ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dengan tangan terangkat kami mohon kasih karunia-Mu. Berkat damai sejahtera dan sukacita, berkat rohani, jasmani dan ilahi terus Engkau curahkan dalam hidup kami demi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami terima semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja GBI Agape. Ibadah masih akan diadakan secara online sampai jangka waktu yang ditentukan pemerintah. Semua ibadah kategorial termasuk ibadah wanita dan ibadah youth diliburkan. Untuk ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online. Dan untuk komsel juga diadakan secara online. Untuk informasi kontak person dapat disimak pada slide berikut ini. Jemaat harap tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada.
Mari kita doakan saudara-saudara kita yang tertular COVID-19 agar Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Sekian informasi Gereja GBI Agape Pekalongan. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.